Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyesuaian pembukuan dan neraca saldo setelah penyesuaian yang merupakan siklus di akuntansi setelah kita melakukan peringkasan neraca saldo. Kita mulai pembahasan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian accrual basis dan cash basis, kemudian periode akuntansi, prinsip pendapatan, pencatatan penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Di dalam akuntansi dikenal dua dasar dalam pencatatan akuntansi, yaitu pencatatan dengan dasar akrual dan pencatatan dengan dasar tunai. Maksudnya apa? Jika kita melakukan pencatatan akuntansi dengan dasar akrual, maka kita di dalam siklus akuntansi ini mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Jadi meskipun kita belum menerima kas atau kita belum mengeluarkan kas, asal akad atau kontrak atau transaksi tersebut telah terjadi, maka kita catat transaksi tersebut di dalam penjurnalan, ya. Kemudian dasar pencatatan akuntansi yang kedua adalah dasar tunai. Di dalam akuntansi, apabila akuntansi tersebut menggunakan dasar tunai atau cash basis, maka pencatatan itu hanya akan dilakukan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga apabila sudah dilaksanakan kontrak, ya, transaksi-transaksi jika itu merupakan utang, piutang, pendapatan yang belum diterima dan lain-lain, maka ini tidak dicatat, ya, apabila menggunakan dasar tunai. Dari kedua dasar pencatatan akuntansi tersebut, ya, dari accrual basis dan juga cash basis, mana yang lazim digunakan di Indonesia? Yang lazim digunakan di Indonesia adalah dasar accrual. Mengapa menggunakan dasar accrual? Karena dasar accrual ini dianggap menghasilkan informasi yang lebih lengkap dibanding informasi yang dihasilkan oleh pencatatan akuntansi berdasarkan cash basis, ya, atau dasar tunai. Sementara jika informasi yang dicatat itu lebih lengkap, maka data yang akan disajikan lebih lengkap, sehingga pada akhirnya informasi yang diterima pengambil keputusan dalam menilai kesehatan keuangan dan prospek perusahaan tersebut di masa depan akan menjadi lebih baik. Yang kedua, mengenai periode akuntansi. Di dalam siklus akuntansi dikenal ada laporan periodik dan juga laporan keuangan. Laporan periodik ini bisa bulanan, bisa triwulan, bisa semester, bisa caturwulan, ya. Kemudian kalau laporan keuangan ini lazimnya laporan akhirnya itu ada di akhir tahun. Kemudian di prinsip pendapatan ini dalam akuntansi diatur tentang kapan pendapatan dicatat dan jumlah pendapatan yang dicatat. Pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya. Sebagai contoh, ada dua situasi. Situasi yang pertama, seorang calon konsumen datang ke kantor percetakan rapih dan menyatakan keinginannya untuk memesan beberapa macam barang cetakan. Pesanan direncanakan akan disampaikan bulan yang akan datang. Nah, sehingga di situ belum ada kejelasan mengenai mau pesan berapa, ya kan? Kemudian mau pesan di tanggal berapa, gitu. Dan belum ada kejelasan tentang itu, maka ini belum dianggap sebagai pendapatan karena memang tidak ada kesepakatan terkait dengan order. Beda halnya dengan situasi kedua. Pada bulan berikutnya, konsumen tersebut datang lagi ke kantor dan memesan sejumlah barang cetakan. Sudah jelas berapa barang yang dipesan dan sudah jelas juga kapan pesanan tersebut dapat diselesaikan oleh percetakan. Nah, dalam hal ini adalah 1 minggu, maka pesanan tersebut disepakati. Di sini terjadi akad atau kontrak, maka harus dicatat sebagai pendapatan karena sudah ada faktur yang diserahkan, ya.
Kemudian yang kedua adalah setelah prinsip pendapatan adalah prinsip penandingan. Prinsip penandingan atau matching principle merupakan pedoman bagi akuntan untuk menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi, sehingga selain pencatatan pendapatan, perusahaan juga mencatat semua biaya yang terjadi ya, baik itu biaya sewa, biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya listrik, air, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dengan adanya prinsip penandingan ini menjadi pedoman bagi akuntan untuk mengukur besarnya biaya, dan yang ketiga, mempertemukan biaya-biaya tersebut dengan pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama. Ya, prinsip penandingan ini berarti kita membandingkan pendapatan yang kita terima dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa memperoleh informasi mengenai laba dan rugi. Kemudian pentingnya penyesuaian. Kenapa penyesuaian ini perlu dilakukan dalam siklus akuntansi? Karena neraca saldo yang sebelumnya kita tulis mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up to date. Contohnya, untuk pemakaian bahan habis pakai itu tidak kita catat setiap hari karena itu merupakan barang-barang yang kecil gitu ya, sehingga akan sulit bagi kita. Misal, kita mencatat setiap harinya itu kertasnya dipakai berapa lembar, atau pulpen yang hilang ada berapa buah ya. Kemudian tinta habis berapa botol atau berapa mili, kan kita tidak mungkin untuk mencatat seperti itu. Maksudnya itu tidak efisien sekali gitu ya, sehingga pemakaian bahan habis pakai ini nanti dicatatnya itu di akhir periode sebelum kita menyusun laporan periodik atau laporan keuangan tahunan gitu. Nah, jadi nanti kita cek gitu ya, di kantor kita di akhir periode itu tinggal berapa bahan habis pakai yang tersisa. Maka bahan habis pakai yang sudah digunakan adalah berapa bahan habis pakai yang awalnya itu ada dikurangi dengan bahan habis pakai yang tersisa di akhir periode. Setelah itu kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian yang kedua, beban yang terjadi tidak di jurnal selama periode akuntansi. Ada beban tapi belum di jurnal gitu ya, belum dicatat. Kemudian yang ketiga, beban listrik dan lain-lain yang belum dicatat karena tagihan itu belum diterima. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai beberapa akun. Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, contohnya tuh bahan habis pakai, beban-beban yang belum diakui. Kemudian juga ada akun-akun penyusutan gitu. Nah, sekarang kita mempelajari contoh dari bahan habis pakai dulu ya. Nah, bahan habis pakai biasanya dikonsumsi dalam jumlah kecil tapi kontinu, sehingga dipertimbangkan lebih tepat mencatat konsumsi atas bahan habis pakai ini secara periodik atau berkala. Contohnya, bahan habis pakai yang siap digunakan awal beli dulu itu 525.000 ya, atau awal beli ditambah dengan pembelian di pertengahan periode ya, dalam periode berjalan itu totalnya 525.000. Tapi di akhir periode waktu kita lakukan stock of name atau kita lakukan stock of name ya, atau pengecekan terakhir sebelum laporan keuangan, itu terdapat hanya sebesar 70.000. Nah, maka dinyatakan bahwa telah terjadi pengonsumsian bahan habis pakai sebesar 455.000 selama periode berjalan, yaitu 525.000 dikurangi 70.000. Nah, kemudian kita jurnal di jurnal penyesuaian seperti ini ya. Jadi bahan habis pakai yang sudah terpakai itu kita akui sebagai biaya bahan habis pakai. Biaya bahan habis pakai ini kita taruh di sisi debit. Kemudian bahan habis pakainya berkurang berarti ya. Kalau aset berkurang kita catat di sisi kredit. Kemudian setelah itu kita posting ke buku besar. Di buku besar kita catat di sisi debit itu ada penyesuaian 455.000 di akun biaya bahan habis pakai. Kemudian di bahan habis pakai 455.000-nya ini kita tulis di sisi kredit sama seperti yang ada di jurnal gitu ya. Ini buku besarnya. Kemudian untuk penyusutan ya. Aktiva tetap lazimnya mengalami penurunan nilai seiring dengan pemanfaatannya oleh unit usaha. Jadi yang dikenai penyusutan itu adalah aktiva tetap. Contohnya gedung, kemudian peralatan-peralatan, ya, kendaraan itu mengalami penyusutan karena termasuk ke dalam golongan aktiva tetap.
Nah, bagaimana mengakui penyusutan aktiva tetap? Dengan mencatat di sisi debit akun biaya penyusutan atau beban penyusutan, dan di sisi kredit akun akumulasi penyusutan. Jadi yang dikredit itu bukan aktiva tetapnya, ya, tapi yang dikredit adalah akumulasi penyusutannya. Akun akumulasi penyusutan mencerminkan penjumlahan biaya penyusutan yang telah dilakukan atas aktiva tetap. Contohnya, pada 31 Desember 2018, saldo akun kendaraan ini yang sebesar 10 juta rupiah pada periode itu ditetapkan besarnya penurunan nilainya sebesar 2 juta. Nah, maka dinyatakan telah terjadi penyusutan kendaraan 2 juta. Biasanya penyusutan itu dilakukan setiap periode. Jadi setiap periode itu sudah ada taksiran penyusutan dari aset tetap terkait. Kemudian bagaimana menjurnalnya? Menjurnalnya seperti ini ya. Ayat jurnal yang kita lakukan saat kita mengakui penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, kita catat dulu atau kita tulis dulu akun yang didebet. Akun yang didebet adalah biaya penyusutan kendaraan atau beban penyusutan kendaraan. Kemudian akun yang dikredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, setelah itu kita pindah atau kita posting ke buku besar. Dan di buku besar kita posting ya yang debet di debet, yang kredit di kredit di akun-akun yang bersangkutan. Akun akumulasi penyusutan mencerminkan penjumlahan biaya penyusutan yang telah dilakukan atas aktiva tetap. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu tadi ya yang sudah ini contohnya tadi ini. Nah, ini jurnal penyesuaian ini teman-teman. Ini ya. Ini jurnal penyesuaian untuk akun yang disusut. Kemudian tadi bahan habis pakai juga sudah saya contohkan jurnal penyesuaiannya. Nanti kita akan memberikan contoh lagi jurnal penyesuaian di halaman yang berbeda ya setelah ini. Nah, kita perlu mengetahui saldo-saldo yang biasanya perlu penyesuaian di akhir periode sebelum kita menyusun laporan keuangan. Di antara saldo-saldo tersebut adalah piutang usaha atau piutang pendapatan, utang biaya pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka, kerugian piutang, penyusutan atau depresiasi aktiva tetap atau aset tetap, dan biaya pemakaian perlengkapan atau bahan habis pakai. Nah, ini akun-akun yang biasanya kita perlu cek untuk kita tulis di jurnal penyesuaian. Ada dua jenis penyesuaian. Yang pertama, transaksi sudah terjadi tapi belum dicatat. Dan yang kedua, transaksi sudah dicatat tetapi saldo akun masih harus diperbaiki. Contohnya, transaksi sudah terjadi tapi belum dicatat. Contohnya, beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Atau pendapatan yang sudah diakui tapi belum diterima kasnya. Nah, ini ditulis di jurnal penyesuaian. Kemudian, transaksinya sudah dicatat tapi saldo akunnya masih harus diperbaiki. Contohnya, bahan habis pakai ya. Kemudian yang kedua, pengakuan pendapatan diterima seseorang yang merupakan bagian dari pendapatan diterima di muka. Kemudian depresiasi aset tetap dan juga penaksiran kerugian piutang. Ini beberapa transaksi yang sebetulnya itu akunnya sudah dicatat, tapi saldo akunnya itu masih harus dicek kembali. Gitu. Jangan-jangan ada perubahan dan belum dicatat. Demikian, ini untuk referensinya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai jurnal penyesuaian. Baik, ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian ya. Sebagai contoh seperti ini soalnya. Neraca saldo perusahaan sukses per 31 Desember 2018 tampak di bawah ini. Kemudian setelah itu kita lihat ya. Nah, perusahaan sukses menyusun laporan keuangan tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember. Sini ada akun-akun aktiva, ya, kas, piutang usaha, premi asuransi dibayar di muka, bahan habis pakai, perangkat kantor, kendaraan. Ini akun-akun aktiva. Akun-akun aktiva lancarnya dari kas sampai perangkat kantor. Sementara akun-akun aktiva lancarnya dari kas sampai bahan habis pakai. Sementara aktiva tetapnya dari perangkat kantor dan kendaraan. Kemudian akun-akun utang, di sini ada utang usaha dan utang wesel. Akun modal ada satu karena perusahaan perseorangan, dan akun prive. Selanjutnya akun-akun pendapatan, ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa, dan seterusnya ada akun-akun biaya gaji dan upah sampai biaya lain-lain. Nah, biasanya teman-teman kalau sebelum laporan keuangan itu ada informasi-informasi penyesuaian yang teman-teman terima terkait dengan transaksi-transaksi atau operasi perusahaan tersebut
ya, operasional perusahaan tersebut. Ini beberapa contoh informasi penyesuaiannya. Bahan habis pakai yang digunakan sepanjang tahun 2018 adalah 3 juta. Padahal di neraca saldo tadinya bahan habis pakai ini asetnya 4.500.000. Ya. Ini 4.500.000, kemudian yang yang digunakan itu 3 juta. Nah, kalau yang digunakan itu 3 juta, maka enak, kita nggak usah mencari berapa biaya bahan habis pakai karena udah ada gitu. Tapi kalau belum ada, maka kita perlu mencarinya. Contohnya kalau informasinya tuh beda, informasinya tuh gini. Bahan habis pakai yang digunakan yang tersisa di gudang adalah 1.500.000. Nah, maka baru kita 4.500.000 ini dikurangi dengan 1.500.000, maka kita peroleh hasilnya bahwa bahan habis pakai yang digunakan sepanjang tahun 2018 adalah 3 juta. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian informasi penyesuaian yang kedua dari sejumlah 9 juta persekot asuransi yang dimiliki, pada 31 Desember 2018 hanya tersisa 1 juta. Nah, ini contohnya nih. Ini 9 juta kan premi asuransi. Kalau persekot itu sama dengan dibayar di muka ya. Ini kata-kata persekot. Ini maksudnya sama dengan dibayar di muka. Tadinya persekot asuransinya itu 9 juta memang seperti yang tercantum di neraca saldo ya. Tetapi setelah dicek kembali, ternyata sisanya itu tinggal 1 juta per 31 Desember 2018. Maka nanti yang ditulis di jurnal penyesuaian adalah 8 juta. Nah, kita langsung saja ke contohnya nih. Nah, di tanggal 31 nih, tadi biaya bahan habis pakainya 3 juta yang udah digunakan ya. Sementara biaya asuransi tadi di soal itu, nih di soal tersisa 1 juta. Di neraca saldo 9 juta. Maka kita cari berapa yang udah kita pakai. Yang sudah kita pakai 8 juta. Maka itu yang kita tulis di jurnal penyesuaian. Berikut jurnalnya biaya asuransi itu di debit, kemudian premi asuransi dibayar di muka itu ditulis di kredit. Selanjutnya, biaya penyusutan kendaraan untuk tahun 2018 diperhitungkan 7.500.000. Kendaraan kita ketahui di neraca saldo nilainya adalah 135 juta. Biaya penyusutannya 7.500.000. Nah, maka ini nggak perlu kita hitung-hitungan lagi karena udah diketahui biayanya. Karena kalau di jurnal penyesuaian itu yang perlu diketahui itu biayanya sih, teman-teman. Ya, jadi kalau biayanya belum ketahuan atau yang udah dipakai itu belum ketahuan, itu yang perlu dicari. Tapi kalau di soalnya udah tertera biayanya sekian, ya udah itu nominalnya yang langsung ditulis di jurnal penyesuaian. Nah, ini biaya penyusutan kendaraannya tadi di soal tertera 7.500.000. Kemudian di bawahnya itu bukan kendaraan berkurang atau kredit, bukan, tapi yang ditulis adalah akumulasi penyusutan kendaraan ya. Jadi kalau ada penyusutan, yang kita kredit itu adalah akun akumulasi penyusutan, akun baru gitu. Jadi bukan akun perangkat kantornya atau akun penyusutan atau akun kendaraannya, tapi akun akumulasi penyusutannya. Oke, saya harap ini bisa dimengerti. Kemudian selanjutnya ditaksir 1% dari piutang usaha tak dapat ditagih. Piutang usahanya di sini ada 15 juta, maka kita perlu menghitung karena di sini informasinya hanya persentase. 1% dari 15 juta adalah 150.000, maka nanti nulisnya kalau kita ada taksiran piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu maksudnya adalah ada sekian rupiah yang itu nggak dibayarin sama orang yang punya utang ke kita. Ya, contohnya ini tadi ada orang yang masih punya utang ke kita 15 juta, tapi kemungkinan dia cuma bisa bayar 14.850. Tuh, nah, jadi cadangan kerugian piutangnya itu adalah 150.000. Gimana caranya? Kalau untuk penaksiran piutang, akun yang kita debit adalah akun kerugian piutang. Kemudian akun yang kita kredit adalah cadangan kerugian piutang. Kemudian nanti di neraca saldo setelah penyesuaian kita akan memunculkan beberapa akun yang baru yang tadi itu nggak ada di atas ya. Di antaranya ada cadangan kerugian piutang, Nah, kemudian akun-akun pengurang ini ditulisnya setelah akun terkait ya. Contohnya nih piutang usaha. Piutang usaha ini nanti dikurangi cadangan kerugian piutang. Ya. Seperti ini nulisnya. Premi asuransi dibayar di muka, kita update saldonya, bahan habis pakai juga kita update saldonya. Kemudian ini akumulasi penyusutan itu juga ditulis di bawah akun yang bersangkutan ya.
Akumulasi penyusutan perangkat kantor ditulis di bawah perangkat kantor. Akumulasi penyusutan kendaraan ditulis di bawah kendaraan. Setelah itu akun-akun yang lain tidak berubah, dan biaya asuransi ini kita update saldonya. Biaya asuransi muncul sebagai akun yang tadinya nggak ada ya isinya. Biaya bahan habis pakai juga, biaya penyusutan perangkat kantor juga, biaya penyusutan kendaraan juga, kerugian piutang juga. Nah, demikian teman-teman. Untuk nanti setelah selesai neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita masuk ke laporan keuangan. Semoga penjelasan ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.